I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini membacakan materi tentang perubahan negara RIS menuju NKRI. Pemerintah RIS tidak menentang aksi penggabungan dengan RI dan justru mengikuti kemauan Majelis Permusyawaratan. Pemerintah RIS kemudian mengeluarkan Undang-Undang Darurat pada 7 Maret 1950 yang isinya pembubaran negara-negara bagian dan penggabungan ke dalam RI. Akhirnya sampai akhir Maret 1950 tinggal 4 negara bagian yang masih berdiri, yaitu Kalimantan Barat, negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan RI. Kondisi tersebut membuat Natsir berinisiatif menyampaikan agar RI dan negara-negara bagian RIS berbaur dalam NKRI. Usul yang disampaikan dalam sebuah rapat parlemen pada 3 April 1950. Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia. Berbagai masalah dan kendala politik, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia dihadapi oleh negara-negara bagian RIS. Konstitusi yang digunakan bukan lagi Undang-Undang Dasar Negara 1945, melainkan Konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS, jabatan presiden dipegang oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Berdasarkan pandangan kaum nasionalis, pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa Indonesia, sehingga Belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Republik Indonesia. Kesimpulan yang saya dapat dari teman-teman saya yang dibacakan adalah negara federalis sesungguhnya tidak pernah secara resmi dibubarkan oleh penguasa di Indonesia. Terjadinya perubahan dari negara federal menjadi negara kesatuan karena konstitusi yang ada diubah menjadi sebuah undang-undang dasar yang sama sekali baru. Perubahan itu dilakukan dalam kerangka sistem ketatanegaraan menurut konstitusi RIS. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konstitusi RIS sama sekali tidak pernah diganti oleh Undang-Undang Dasar 1950. Peristiwa sesungguhnya adalah konstitusi RIS diubah menjadi sebuah Undang-Undang Dasar baru yang diberi nama UUD S 1950.